suami Sandra Dewi, Harvey Moise ya namanya. Nah, dia ini kan merugikan negara itu sampai 300 triliunan, guys. Nah, yang gua kesalnya itu adalah hukumannya. Beliau ini divonis cuma 6,5 tahun. 6,5 tahun dari tuntutan, guys. Cuman merugikan negara kurang lebih 300 triliun. Hukumannya cuma 6,5 tahun. Alasannya apa coba? Sopan dan punya tanggungan keluarga. Wis, punya tanggungan keluarga. Wow, ini fix benar-benar Indonesia ini memang masih sangat hukumnya tajam di bawah dan tumpul banget di atas ya. By the way, kenapa gue bilang begini? Karena ya jujur ya, gue punya keluarga juga ya yang masuk, yang ditangkap ya, yang dihukum, yang dijebloskan ke penjara ya karena melakukan kesalahannya. Cuman hal yang dilakukannya itu tidak merugikan negara sama sekali. Dan keluarga gua itu melakukan kesalahan tersebut itu hanya karena ekonomi ya, kesulitan ekonomi, jadi terpaksa melakukan hal tersebut. Sehingga beliau dijebloskan di penjara. Mau tahu hukumannya berapa? 11 tahun. Ya, dan menurut gua dari kasus-kasus yang sama ya, itu terlalu berat hukumannya 11 tahun. Dan sampai-sampai orang kejaksaan ya, kan gua ngurus mau ngambil barang ininya ya, yang dijadikan sebagai bukti kan mau gua ambil lagi ya. Nah, orang kejaksaannya itu ngomong, wah ini kok hukumannya lama banget. Seharusnya biasanya nggak segitu hukuman kalau kasus ini. Biasanya cuma 3 tahun atau 4 tahun. Biasanya ini 11 tahun. Nggak ngajuin banding. Ya, gue bilang enggak ya. Karena gue gimana ya? Gue tuh bingung. Gue posisi lagi terpuruk banget ya. Pemasukan nggak ada ya. Dan mau cari pengacara juga bayar ya. Jadi gue pasrah. Keluarga kita tuh pasrah menerima hukuman yang divonis ya. Nah, kalau misal dibilang sopan ya, keluarga kita tuh sopan banget, bahkan nggak melawan, bahkan nggak membantah sama sekali, ya. Keluarga kita tuh malah enggeh, anggu-anggu aja, nurut-nurut aja, ya. Sopan banget kalau misal dibilang kayak gini ya. Sopan banget. Nggak ada tuh vonisnya diturunin ya. Gue agak kalau gini gue agak kecewa banget sama hukum negeri ini ya. Ini kasusnya ini sangat merugikan negara, guys. 300 triliun merugikan negara. Hukumannya cuma 6,5 tahun. Sedangkan keluarga gua yang tidak merugikan negara, tidak terlalu merugikan negara, itu hukumannya 11 tahun dan kesalahannya juga tidak fatal banget. Dia melakukan itu tuh bukan karena kemauannya, karena kondisi ekonomi ya terpaksa melakukan hal tersebut. Dan kalau misal dibilang sopan ya sangat sopan sekali, nggak membantah, aju banding aja nggak. Tapi ya Indonesia memang dari dulu seperti itu ya, hukumnya memang nggak adil ya. Kalau masalah hukumnya terlalu tajam untuk yang di bawah ya, sangat tajam untuk yang di bawah. Dan sedangkan di atas itu tumpul banget. Oke, mungkin ini gue dapat infonya nih dari Close the Door Insider ya. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Harvey Moise dengan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar kurungan 6 bulan atas kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan izin usaha pengelolaan area PT Timah Persero Tbk Tins ya, yang telah merugikan negara sebesar 300 triliun. Suami Sandra Dewi tersebut juga dihukum
Ya, dihukum membayar uang pengganti 210 miliar cuma. Dibandingkan 300 triliun, ya, Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian atau apabila jumlah tidak mencukupi maka diganti hukuman penjara. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim diketahui lebih ringan, 5 tahun 6 bulan dari tuntutan JPU. Majelis hakim mengatakan tidak ada hal pembenar atau pemaaf untuk terdakwa. Bullshit. Hal yang memberatkan putusan Harvey Moise adalah tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Sementara hal meringankan ialah Harvey belum pernah dihukum sopan dalam persidangan dan masih punya tanggungan keluarga. Harvey dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto. Ya, gimana cara bacanya nih? Ya, Jungto pasal 18 UU Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jungto pasal 55 ke 1 KUHP. Enak banget. Makanya ya, ada orang tuh bilang ya, kalau mau jadi penjahat tuh, lu jangan tanggung-tanggung. Ya, jadi penjahat tuh juga penting untuk pendidikan ya. Gimana kita mau percaya sama hukum negara ya? Gua nggak tahu ya. Yang dirugikan ini sebenarnya negara ya. Negara. Ya mungkin ya, para petinggi-petinggi ataupun para penguasa bangsa ini, itu memang nggak merasakan kesulitan mencari uangnya. Karena kan uang negara nih, ya uang rakyat juga ya, dari keringat rakyat juga ya, perpajak-pajakan seperti itu. Dan mungkin para penguasa ataupun para ya yang menghukum beliau ini ya, hanya karena beliau sopan ya, enak aja main ngasih hukuman ya cuman segitu, 6,5 tahun. Ya mereka nggak merasakan kesulitan ekonomi ya. Mereka hanya menikmati hasil kerja keras rakyat Indonesia, keringat rakyat Indonesia. Mereka hanya menikmatin itu dan dengan pakaian yang gagah, dengan pakaian dengan jas, dengan kesal banget gua, asli. Gua membandingkan sama keluarga gua. Keluarga gua cuman kesalahannya itu ya nggak terlalu merugikan negara. Hukumannya 11 tahun. Dibilang sopan ya sangat sopan ya. Bahkan nggak pernah mengajukan banding. Sedangkan dan hakimnya itu sebenarnya tuh sudah menyuruh ya, sudah menyarankan untuk mengajukan banding. Tapi ya kita nurut-nurut aja, keluarga kita nurut-nurut aja. Nggak diturunin vonisnya, hukumannya tetap 11 tahun. Di situ gua merasa sangat ini apa? Kita nggak bisa mengharapkan negara ya. Kita nggak bisa mengharapkan negara ini. Yang cuma bisa diharapkan tuh hanya Tuhan dan kita sendiri ya. Makanya gue kerja keras ya dengan kemampuan ataupun skill gue untuk harus kuat juga ya. Sehingga kita bisa melawan orang-orang yang merendahkan kita karena ekonomi kita di bawah ya. Kita harus kuat guys, kita harus ya berusaha juga supaya ekonomi kita ini naik. Jadi kalau kita itu direndahkan ataupun dianggap remeh, ya kita punya kekuatan untuk melawan. Ya, nggak nyambung ya kayaknya. Di sini gue jujur kesal sih sama negara ini ya, sama hukum di negeri ini ya. Apalagi lihat berita ini, 300 triliun guys. 6,5 tahun cuman. Enak banget.
Oke, itu menurut gue ya. Ini sangat mengecewakan sekali ya hukum di negeri ini ya, melihat berita seperti ini. Ini gue nggak tahu nih. Tapi ini gue ambil beritanya tuh dari Close the Door Insider ya, punyanya Deddy Corbuzier ya. Biasanya valid nih berita-berita yang mereka sebarkan, yang mereka share ya. Gue sangat berharap sih hukum kita ini ke depannya tuh bisa mengeksekusi hukuman ataupun menerapkan hukuman mati untuk korupsi. Ya, gue sangat berharap untuk itu tuh ada. Biar orang-orang tuh nggak berani untuk korupsi. Ya kalau gini, ya memang secara tidak langsung ya kita nggak terasa rugi ya. Cuman kalau dikorupsi-korupsiin terus ya, secara tidak langsung uang negara ini akan habis ya, akan habis dan negara bingung mau cari uangnya dari mana ya. Nah, pilihannya ada menaikkan pajak. Nah, pajak ya kalau misal pajak dinaikkan, rakyat lagi yang ditumbalkan dan pilihan kedua minjam uang ke Bank Dunia. Nah, kalau misal nggak kebayar, negara kita juga yang rusak. Pilihan yang ketiga investasi. Investasi ya hampir sama lah, hampir mirip-mirip sama minjam ya. Tapi masih aman di investasi sih ketimbang minjam ya. Nah, ujung-ujungnya kalau misal semua cara itu gagal dan uang kita selalu dikorupsiin, ya uang negara selalu dikorupsiin, ya negara kita tuh lama-lama akan hancur. Ya, pemimpin-pemimpin negara kita ini sebenarnya tuh pintar-pintar semua, guys. Dia tuh ngerti, paham tentang ini. Kalau kita ajak diskusi tentang ini mereka tuh paham semua tentang ini nih. Cuman, terkadang mereka tuh lupa. Karena ada uang, karena ada emas yang mereka lihat di dalam ranah pemerintahan itu, di dalam pemerintahan itu ada nih. Jadi mereka lupa ya. Mereka lebih memilih menuhankan uang ketimbang Tuhan yang benar-benar Tuhan sejati. Padahal mereka tuh banyak yang sudah disumpah ya. Tapi ya apa, mereka nggak nganggap Tuhan, nggak nganggap kalau Tuhan tuh ada ya. Tuhan bagi mereka ya hanya itu, uang tadi. Oke, demikian ya. Ini mungkin curcol gue ya tentang kasus ini. Gue kecewa banget dengan hukum di negeri ini. Asli, nggak adil banget. Sopan. Sopan apa? Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.